bahas juga berkaitan dengan overall outlook ya untuk pasar keuangan kita. Tadi sedikit sudah disinggung dari equity market begitu ya. Dari pasar surat berharga sendiri seperti apa ataupun juga bonds? Apakah memang outlook-nya masih cukup menarik dalam beberapa waktu ke depan? Sebetulnya dari aset kelas yang kami invest, kami melihat bahwa obligasi adalah suatu aset kelas yang sangat menarik. Memang kalau kita melihat pergerakan suku bunga sudah mulai menurun. Dari 2024 Agustus sudah turun sekitar 100 basis point. Tahun ini sudah turun 75 basis point. Tapi kalau kita melihat data historical, sebetulnya BI itu cenderung untuk menurunkan suku bunga lebih besar dibanding mereka naikkan. Ada beberapa periode seperti 2022 ataupun sebelumnya. Jadi kami melihat masih ada room untuk BI bisa menurunkan suku bunga. Mungkin 1-2 kali lagi sampai akhir tahun. Dan kalau kita melihat pressure dari Amerika Serikat itu sendiri untuk menurunkan suku bunga, menurut saya untuk 1-2 tahun ke depan situasi akan membaik dari segi likuiditas maupun itu suku bunga. Nah, dari pemandangan seperti itu, kami melihat bahwa obligasi-obligasi yang mempunyai durasi menengah panjang itu sekarang sangat atraktif, sangat menarik menurut saya. Jadi kami melihat baik itu dalam rupiah ataupun dalam US dollar. Jadi kami melihat bahwa pasar obligasi ini memang sangat menarik dan bisa cukup menjanjikan untuk lebih memberikan imbal hasil yang menurut saya downside risk-nya itu lebih limited gitu, dibandingkan pasar saham. Jadi kita melihat pasar untuk obligasi ini sangat menarik. Oke, baik. Nah, berbicara juga berkaitan dengan suku bunga begitu ya. Kemarin juga Bank Indonesia memangkas kembali suku bunga acuan 25 basis point begitu, dan Anda melihatnya peluang ke depannya bahwa masih ada ruang untuk pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun 2025 ini seperti apa? Jadi kalau kita melihat keputusan BI untuk menurunkan suku bunga itu biasanya ditopang oleh 2 faktor. Yang pertama adalah melihat dari pergolakan exchange rate itu sendiri, seperti rupiahnya seperti apa. Dan yang kedua adalah melihat dari segi inflasi. Karena kita punya policy masih sebagian ada inflation targeting policy. Nah kalau kita melihat dari 2 faktor ini, dalam pemangkasan suku bunga selama 1 tahun ini, kita mampu menahan ataupun membuat rupiah tetap stabil dan suku bunga turun. Nah ini juga ada salah satu dampak dari melemahnya yang namanya DXY. DXY itu adalah US dollar punya indeks yang juga melemah gitu. Jadi kita ini cukup diuntungkan. Jadi ini merupakan suatu momentum untuk Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga. Dan saya melihat bahwa ini masih ada room ya untuk BI menurunkan suku bunga. Dan ini akan membantu semuanya gitu, dari segi purchasing power, dari segi perusahaan-perusahaan yang mempunyai hutang ataupun hutang negara itu sendiri yang kalau kita melihat debt servicing ratio tuh kita punya GDP itu cukup tinggi. Dengan menurunnya ini akan membaik gitu. Jadi semuanya ini merupakan suatu hal yang positif menurut saya. Di sisi lain berbicara tadi ya, Anda juga sempat menyinggung begitu bahwa pergerakan di sektor finansial ataupun juga sektor perbankan ini juga masih belum terlalu cukup banyak bergerak begitu ya. Tadi secara value juga masih menarik. Tapi di sisi lain sebuah challenge yang kita lihat juga untuk sektor perbankan ini adalah sisi pertumbuhan kredit ya. Meskipun sebetulnya ada angin segar dari penurunan suku bunga Bank Indonesia, tapi Anda melihatnya mungkin seperti apa begitu untuk di sektor perbankan? Apakah memang dari penurunan suku bunga ini bisa mendrive growth untuk pertumbuhan kredit yang lebih baik lagi, meskipun kita ketahui ada beberapa sentimen-sentimen lain yang juga masih dicermati ya, seperti pelemahan daya beli masyarakat dan lain sebagainya begitu. Ya, jadi kunci dari pertumbuhan kredit adalah yang namanya kita aggregate demand. Itu tidak mungkin terlepas dari aggregate demand. Nah, aggregate demand ini adalah a function dari banyak macam hal. Itu baik itu dari government punya fiscal spending gitu yang untuk membantu demand itu supaya naik, baik itu dari FDI gitu ataupun dari ekspor. Nah ini structure dari kita punya ekonomi Indonesia. Nah 3 hal ini yang sekarang 3-tiganya melambat. Gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan kredit ke depannya, ya kita harus melihat dari 3 pola ini apa yang akan membaik dari sekarang. Yang kita tahu sekarang bahwa adalah fiscal policy dari Ibu Sri Mulyani akan lebih besar di second half. Jadi dari sekarang menurut saya pertumbuhannya harusnya akan membaik. Kemudian FDI kita sudah mulai mendengar nih ada beberapa order yang terutama dari padat karya, industri padat karya sudah mulai membaik lagi. Nah kita bisa nggak mengundang investasi ke Indonesia ini sehingga kebutuhan kredit itu akan jadi sangat kuat gitu. Nah ini yang akan menopang pertumbuhan kredit di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari sekarang dan ke depan itu resikonya untuk
bertumbuh akan lebih besar gitu dibanding akan turun. Jadi kita lebih optimis sebetulnya kita kalau melihat dalam 6-12 bulan ke depan karena faktor-faktor ini. Ya. Baik. Jadi kita melihat sih pertumbuhan mungkin kalau kita melihat sekarang ini masih memang cukup lambat gitu, tapi akan membaik. Baik. Nah, sejauh ini mungkin dengan perkembangan sentimen yang ada, kemudian juga tadi dinamika dalam instrumen-instrumen keuangan begitu ya. Seperti apa mungkin strategi dari Ashmore Asset Management sendiri ya untuk melakukan rebalancing, kemudian juga mungkin meracik underlying aset untuk reksadana begitu ya. Mungkin juga dari equity market sektor-sektor mana yang lebih menarik begitu, seperti apa? Ya, Ashmore ini kita adalah active fund manager yang kita melihat beberapa opportunity. Tapi yang bertopang kita mungkin lebih ke value. Jadi kita sangat valuation minded, sangat fundamental. Kita melihat ada beberapa saham-saham yang momentum, tapi kita sama sekali ataupun tidak, filosofi kita sangat berbeda dengan itu. Kita melihat bahwa value itu pada akhirnya akan prevail. Karena kita melihat bahwa dengan valuation yang murah itu kita dapat uang kita balik jauh lebih cepat istilahnya. Itulah secara prinsipnya. Kalau kita menginvest di perusahaan yang 1000 kali dengan 10% growth per tahun, itu baru 46 per tahun kita dapat uang kita balik. Tapi kalau kita invest di 10-12 kali PI, ya dengan pertumbuhan seperti itu mungkin kita dalam 5-6 tahun kita bisa dapat itu kembali. Jadi kita lebih ke fokus ke valuation. Memang sekarang valuation ini agak sedikit ditinggalkan. Makanya kalau kita melihat secara valuation, untuk sektor-sektor seperti event perbankan ataupun consumer itu jauh sekali di bawah average rata-rata pasar sekarang kita ini. Gitu. Jadi kita melihat bagaimana kita melihat value ini untuk lihat momentum yang akan membaik ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk obligasi ya kita melihat kita menaikkan durasi. Durasinya itu menengah ke panjang. Jadi itulah yang kita coba rangkum ataupun kita coba strategize di Ashmore Asset Management. Baik. Target-target mungkin untuk indeks harga saham gabungan ataupun juga mungkin yield dari obligasi sendiri seperti apa? Nah, itu menarik karena kalau kita melihat target indeks, balik lagi ada dua kubu ini antara yang momentum technical dan juga yang valuation. Kalau kita keluarkan ini yang momentum dan technical, sebetulnya indeks itu masih 6.300. Jadi menurut saya itu sangat menarik gitu. Dan kalau ini kita kita normalize ke valuation sebelumnya, mungkin saya rasa yang valuation ini bisa 15-20% upside. Gitu. Nah itu yang menurut saya pikir kalau misalnya itu terjadi, menurut saya indeks bisa mungkin 8.000 sampai 8.500. Mungkin strategi-strategi dan juga appetite ya yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para pelaku pasar di sisa tahun 2025 ini seperti apa? Nah balik lagi tergantung investor Indonesia. Tergantung kalian-kalian ini semua melihat saham ataupun aset seperti apa. Ada orang yang suka momentum gitu. Ada orang yang suka valuation dan ada suka orang yang tidak mau ngambil resiko. Jadi macam-macam sekali investasi. Tapi kalau kami lebih ke valuation dan juga kita minimum resiko yang kita tahan. Gitu. Jadi kita fokusnya sebenarnya ke situ. Jadi target-target dari klien kami itu ya tentunya yang orang yang bisa melihat fundamental dan juga lebih investasi untuk menengah dan jangka panjang.